kalau sekarang ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah karena memang standar sepak bola Indonesia sudah bagus gitu. Para supporter timnas Indonesia beramai-ramai datangi kantor AFC yang berletak di Malaysia untuk kawal Erick Thohir menuntut Presiden AFC mundur dari jabatannya dan meminta keadilan terhadap timnas Indonesia buntut dicurangi di laga versus Bahrain. Begini fakta lengkapnya. Sampai geram. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan pandangannya terkait hasil imbang yang diraih Indonesia di markas Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begini penjelasannya. Gemparkan Cina kedatangan Timnas Indonesia lebih awal dari tuan rumah Cina di Qingdao menjelang laga versus Cina mengejutkan publik dan media di Cina. Tim Garuda yang baru saja menghadapi Bahrain langsung terbang ke Qingdao pada 11 Oktober 2024. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Para supporter timnas Indonesia beramai-ramai datangi kantor AFC yang berletak di Malaysia untuk kawal Erick Thohir menuntut Presiden AFC mundur dari jabatannya dan meminta keadilan terhadap timnas Indonesia buntut dicurangi di laga versus Bahrain. Begini fakta lengkapnya. Ribuan supporter timnas Indonesia bisa saja beramai-ramai menyerbu kantor Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Aksi ini dilakukan untuk mengawal Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, apabila nanti menuntut keadilan atas dugaan kecurangan wasit dalam pertandingan antara Indonesia dan Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Bahrain itu menuai kontroversi besar setelah wasit dianggap membuat beberapa keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Termasuk tidak segera meniup pelit panjang tanda berakhirnya pertandingan sampai melewati batas waktu yang ditentukan. Akibatnya timnas Indonesia gagal meraih poin penuh dan ini memicu kemarahan para pendukung sepak bola tanah air. Apabila jadi nanti para supporter akan berkumpul di depan kantor AFC sejak pagi. Mereka harus membawa spanduk bertuliskan keadilan untuk timnas Indonesia dan Presiden AFC mundur. Atau poster AFC sarang mafia sembari menyanyikan yel-yel dukungan untuk Erick Thohir dan timnas. Nantinya massa juga menuntut agar Presiden AFC segera turun dari jabatannya karena dianggap gagal mengelola keadilan dalam dunia sepak bola Asia. Admin yakin apabila supporter timnas Indonesia kompak menyerbu kantor AFC, sudah dipastikan Presiden AFC akan takut sendiri dan akhirnya mundur dari jabatan Presiden AFC. Ini bukan kali pertama wasit bersikap tidak adil kepada Indonesia. Kami sudah sering diperlakukan tidak adil di ajang internasional dan kali ini kami tidak akan tinggal diam. Begitulah kira-kira kata supporter Indonesia. Semoga Erick Thohir, yang juga berada di markas AFC untuk bertemu dengan jajaran petinggi konfederasi, menyatakan bahwa PSSI akan membawa kasus ini ke Komite Disiplin AFC dan, jika perlu, ke FIFA. Kami menuntut penyelidikan mendalam terhadap keputusan wasit dalam pertandingan ini. Sepak bola harus berjalan dengan adil dan transparan, begitulah kira-kira kata Erick. Tuntutan admin jika AFC tidak bisa memberikan keadilan yang layak bagi timnas Indonesia. Semoga Erick Thohir tidak segan-segan untuk mengambil langkah lebih jauh, termasuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke FIFA. Di sisi lain, imbas dari laga Bahrain versus Indonesia itu, wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf panen kecaman. Hal yang sama juga diterima oleh AFC. Banyak netizen yang menuding AFC tidak netral. Ada yang menyebut mereka lembaga yang sudah korup. Netizen makin kesal karena mengetahui bahwa Presiden AFC adalah Salman bin Ibrahim Al-Khalifa. Ia berasal dari Bahrain dan sudah jadi bos federasi tersebut sejak 2013 silam. Laga itu juga disorot oleh sejumlah media dari berbagai negara, mulai Belanda, Malaysia, hingga Vietnam. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Erick Thohir melaporkan langsung kasus ini ke kantor AFC serta menuntut mundur Presiden AFC?
Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sampai geram. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan pandangannya terkait hasil imbang yang diraih Indonesia di markas Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begini penjelasannya. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes buka suara menyusul hasil imbang di markas Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024. Dalam laga di Bahrain National Stadium, Riva Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit ke-15 melalui eksekusi tendangan bebas Muhammad Marhoon. Timnas Indonesia bangkit usai tertinggal 1 gol. Ratner Oratmangun berhasil menyamakan kedudukan jelang babak pertama berakhir usai menerima umpan silang dari sisi kanan. Skuad asuhan Sintayong berhasil berbalik unggul pada menit ke-75 melalui tembakan Rafael Struijk. Sayang, keunggulan tim merah putih hilang pada injury time babak kedua. Berawal dari tendangan penjuru, Bahrain menyamakan kedudukan lewat sontekan Muhammad Marhoon. Gol tersebut sekaligus mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang 2-2. Dia mengirim pesan kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga semangat mendukung skuad Garuda. Selain itu, dirinya juga memotivasi semangat tim usai menahan imbang Bahrain. Terima kasih atas dukungan kalian, ujar Jay Itzes di akun Instagram pribadinya. Kami akan tetap langkah. Kami tidak akan menyerah lanjutnya. Hasil imbang membuat Timnas Indonesia tertahan di peringkat 5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Skuad Garuda baru mengoleksi 3 hasil imbang. Timnas Indonesia masih harus melalui 1 laga lagi usai melawan Bahrain pada bulan ini. Tim Merah Putih bakal bertandang ke markas Cina. Laga tersebut bakal digelar pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Kini Timnas Indonesia telah sampai di Qingdao dan bakal melakukan pemulihan fisik. Skuad Garuda harus bisa memanfaatkan momentum jelek skuad Cina dalam 3 laga terakhir. Cina menelan 3 kekalahan pada 3 laga perdana grup C. Gemparkan Cina kedatangan Timnas Indonesia lebih awal dari tuan rumah Cina di Qingdao menjelang laga versus Cina mengejutkan publik dan media di Cina. Tim Garuda yang baru saja menghadapi Bahrain langsung terbang ke Qingdao pada 11 Oktober 2024. Media Cina tampak iri saat Timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih cepat dan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan hal langka. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain imbang melawan Bahrain, Timnas Indonesia langsung terbang ke Cina untuk laga selanjutnya. Pertandingan melawan Cina sendiri akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Qingdao sendiri disebut-sebut kota yang cukup jauh jika diukur jaraknya dari Bahrain. Meski demikian, skuad Timnas Indonesia dikabarkan sudah tiba di Qingdao, Cina pada Jumat 11 Oktober 2024. Skuad Garuda tiba di Qingdao Jiaodong International Airport melalui Terminal 1F pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Timnas Indonesia itu disambut oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Tiongkok, Sendong, yang juga disiarkan langsung melalui Instagramnya. Tampak para pemain tiba dengan menggunakan jaket dan baju berkerah kontingen Timnas Indonesia. Pratama Arhan pun menjadi pemain pertama yang keluar dari pintu kedatangan, disusul Saina Patinama dan diakhiri oleh rombongan tim kepelatihan. Tim besutan Sintayong ini menggunakan pesawat yang dicarter oleh PSSI usai laga kontra Bahrain. Penggunaan pesawat sewaan tersebut bertujuan untuk memangkas waktu penerbangan ke Qingdao yang tergolong jauh dari ibu kota Cina, Beijing. Ya, jarak Beijing ke Qingdao memakan waktu sekira 6,5 jam melalui jalur darat. Maarten PSCS akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
Dengan demikian, maka skuad Garuda setidaknya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan pemulihan sekaligus persiapan melawan Cina. Kedatangan timnas Indonesia di Qingdao rupanya juga mencuri perhatian media online Cina, Sohu.com. Sohu.com menyebut bahwa kedatangan tim merah putih terhitung langka karena mereka sampai lebih dulu dibandingkan tuan rumah. Yang mengejutkan, sebagai tim tamu, tim Indonesia tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim nasional Tiongkok, hal yang sangat jarang terjadi dalam persiapan kompetisi internasional, bunyi rilis Sohu.com. Kehadiran pelatih striker Yeom Ki-hun di tubuh timnas Indonesia mulai memberikan dampak positif. Penyerang-penyerang Indonesia mulai menunjukkan ketajaman. Yeom Ki-hun didatangkan sebagai asisten pelatih dengan tugas utamanya sebagai pelatih striker. Ia diberi mandat untuk mengasah ketajaman penyerang-penyerang timnas Indonesia. Tugas Yeom Ki-hun mulai menunjukkan hasil. Setelah Ramadan Sananta dan Hoki Caraka menunjukkan ketajaman di Liga 1, giliran Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang menampilkan insting buas mereka di depan gawang lawan. Pada laga lawan Bahrain, timnas Indonesia sempat kesulitan menciptakan peluang dan melepaskan tembakan ke gawang. Bahkan hingga laga memasuki menit ke-45, timnas Indonesia belum berhasil melepaskan tendangan ke gawang Bahrain. Peluang pertama timnas Indonesia didapat oleh Ragnar Oratmangoen di menit ketiga masa injury time. Peluang tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Ragnar Oratmangoen mendapat bola dari Mas Hilgers Oratmangoen melepaskan tembakan dari jarak dekat yang tidak bisa dihalau oleh kiper Bahrain. Timnas Indonesia pun sukses menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Sementara itu, gol yang dicetak oleh Rafael Struijk lebih jelas menunjukkan insting buah striker yang dinantikan oleh timnas Indonesia. Struijk melepaskan tembakan terarah ke tiang jauh dalam sebuah skema serangan balik cepat. Keputusan tersebut memancing protes keras dari pemain dan staf tim Indonesia, termasuk pelatih Shin Tae-yong yang menyebut bahwa wasit kurang adil dalam beberapa momen penting pertandingan. Meskipun kecewa, para pemain tetap menjaga fokus untuk laga selanjutnya. Saat tiba di Cina, pelatih Shin Tae-yong langsung memimpin latihan ringan untuk memulihkan kondisi fisik pemain. Sesi latihan ini difokuskan pada pemulihan kebugaran serta strategi permainan, mengingat pentingnya laga melawan Cina pada 15 Oktober mendatang. Meski hanya memiliki waktu singkat untuk berlatih, Shin Tae-yong tetap optimis timnya bisa tampil baik. Di ronde ketiga ini, Indonesia telah melakoni 3 laga, termasuk hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, serta Bahrain 2-2. Kini Indonesia mengemas 3 poin dan berada di posisi kelima klasemen grup. Hanya 2 tim teratas yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara posisi ketiga dan keempat masih punya peluang melalui babak tambahan. Oleh karena itu, kemenangan atas Cina menjadi target mutlak bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga ikut memberikan motivasi kepada pemain, mengingatkan untuk melupakan insiden kontroversial di laga sebelumnya dan fokus pada pertandingan berikutnya. Ia berharap tim bisa bangkit dan menunjukkan performa terbaik melawan Cina. Walaupun mental dihancurkan oleh wasit, semoga para pemain timnas Indonesia tetap bisa fokus untuk menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Cina. Karena hasil lawan Cina akan menentukan nasib peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian tetap yakin dan optimis Indonesia bisa mengalahkan Cina nanti? Walaupun mental pemain habis hancur karena ulah wasit yang kontroversial. Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Liano Reijnders mengungkapkan curahan hatinya setelah debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Liano Reijnders debut dengan timnas Indonesia saat melawan Bahrain di putaran ketiga di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024.
Pemain PEC Zwolle itu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Menit ke-46, Liano Reijnders menggantikan Sandy Walsh. Ia mengaku bangga bisa membela sang Garuda. Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Pertandingan pertama saya bersama timnas Indonesia, tulis Liano Reijnders dalam unggahan Instagramnya. Jumat 11 Oktober 2024 malam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah diberikan. Debut adik Tijjani Reijnders itu belum cukup manis karena timnas Indonesia hanya menuai hasil seri. Timnas Indonesia ditahan Bahrain dengan skor 2-2. 2 gol timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar Orotmangoen 45+3 dan Rafael Struijk 74. Sementara 2 gol Bahrain dicetak oleh Mohamed Marhoon 15 90+9. Selain Liano Reijnders, ada pemain yang debut, Mads Hilgers dan Malik Rizaldi. Kedua pemain itu dipasang sebagai starter. Mads bermain hingga peluit panjang dibunyikan. Malik Rizaldi diganti Marcelino Ferdinand pada menit ke-58. Sementara itu selanjutnya Liano Reijnders DKK akan melawan Cina pada 15 Oktober 2024.